kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian media pembelajaran, peran dan fungsi media pembelajaran, serta jenis klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Perkembangan teknologi masa kini memudahkan kita untuk mengirim dan menerima pesan melalui media perantara seperti YouTube, Instagram, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Seperti halnya dalam proses pembelajaran, tentunya memerlukan media sebagai alat penyampaian pesan. Perlu diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang dan mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak terus video pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang artinya perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah alat, metodik, dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara pendidik dan peserta didik untuk mengefektifkan komunikasi serta interaksi dalam proses pendidikan dan pengajaran. Setelah menyimak penjelasan mengenai pengertian media pembelajaran, apakah kamu tahu perbedaannya media pembelajaran sama kamu? Kalau media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Kalau kamu adalah visual terindah yang dikirimkan oleh sang pencipta sebagai perantara komunikasi dalam penyimpanan cipta. Yang kedua, peran dan fungsi media pembelajaran. Pemanfaatan media pengajaran pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. Beberapa peranan media dalam proses pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Ingat ya, pesan dan informasi harus diperjelas. Kalau cinta, ya bilang cinta. Kalau sayang, ya bilang sayang. Jangan tiba-tiba menghilang pas lagi sayang-sayangnya. Peran media yang kedua yaitu meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar siswa, interaksi antara siswa dan lingkungannya, serta dapat merangsang siswa sehingga siswa dapat belajar secara mandiri. Peran media yang ketiga yaitu mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Nah, contohnya itu seperti objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di dalam kelas dapat digantikan dengan gambar, foto, film, dan lain sebagainya. Contoh berikutnya seperti objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera, misalnya seperti sel, dapat disajikan dengan alat bantuan seperti mikroskop ataupun gambar dan juga video. Contoh lainnya seperti kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan tahun dapat juga ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, slide, dan juga lain sebagainya. Yang berikutnya adalah fungsi media pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, media dapat berfungsi sebagai yang pertama, membantu dan memudahkan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, memberikan pengalaman menjadi lebih nyata. Yang ketiga, menarik perhatian dan minat siswa sehingga siswa tidak merasa bosan ataupun jenuh di dalam kelas. Dan fungsi yang keempat yaitu dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. Yang ketiga adalah jenis klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, media tanpa proyeksi dua dimensi atau media yang hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar. Contohnya seperti gambar, bagan, grafik, poster, peta dasar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah media tanpa proyeksi tiga dimensi, yaitu media yang mempunyai ukuran panjang, lebar,
tebal, atau tinggi. Contohnya seperti torso dan boneka. Yang ketiga adalah media audio atau media dengar. Contohnya seperti radio dan tape recorder. Yang keempat adalah media visual, yaitu jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan dari peserta didik. Contohnya seperti gambar atau cat. Yang kelima adalah media audiovisual, yaitu jenis media yang digunakan dalam suatu proses pembelajaran dengan melibatkan indera pendengaran dan indera penglihatan sekaligus dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti video berikut ini. Hujan, apa itu hujan dan bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui dari beberapa proses. Sebenarnya, air hujan yang turun ke bumi itu berasal dari bumi itu sendiri. Dari air laut, sungai, danau, dan air-air lainnya, seperti binatang, pepohonan, serta benda lain yang mengandung air. Air tersebut mengalami proses evaporasi atau penguapan akibat bantuan sinar matahari, dan air yang menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap-uap air lainnya di langit. Di langit, uap tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi embun. Ketika suhu udara semakin meningkat, akan membuat titik-titik dari embun semakin banyak berkumpul memadat dan akan menjadi awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut dapat bergerak ke tempat lain. Akibat bantuan angin pula, awan-awan kecil dapat berkumpul dan menjadi awan besar. Setelah kumpulan awan tersebut berada di langit yang bersuhu rendah, maka akan membentuk butiran es dan air. Karena beban semakin berat dan tidak mampu ditopang angin, akhirnya butiran-butiran air tersebut jatuh ke bumi atau biasa disebut dengan presipitasi. Karena semakin rendah awan, suhu udara semakin tinggi dan es atau salju terbentuk akan turun menjadi air. Namun, jika suhunya sangat rendah, maka yang turun ke bumi tetap sebagai es atau salju. Yang keenam adalah multimedia, yaitu suatu media yang melibatkan beberapa jenis media dalam proses dan kegiatan pembelajaran, seperti kombinasi teks, gambar, suara, animasi, dan video. Contohnya seperti game interaktif. Halo anak-anak, selamat datang di media pembelajaran edukasi. Keempat, karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pada setiap proses pembelajaran. Adapun 3 jenis karakteristik media pembelajaran. A. Ciri fiksatif, B. Ciri manipulatif, dan C. Ciri distributif. Sekian pertemuan kita kali ini. Mohon di like, komen, share, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi.